Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siang semua. Ini Alif, username Solsike di Discord atau mungkin BCC buat minggu ini dengan judul Hooking with React. Nah, Hooking with React ini di WCC ini gue bakal ngebahas tentang basic-basic dari hooks di React dan bagaimana aplikasinya serta nanti ada contoh-contohnya juga sama live coding ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, tentu kita harus tahu dulu tentang apa itu hooks. Nah, jadi kalau kita lihat di dokumentasinya React, hook itu adalah sebuah uh, fungsi atau istilahnya tools bagi kita untuk mengakses sebuah state. Nah, hooks ini baru ada di React 16.8 atau kalau bersamaan sama React ini mulai transisi ke functional component yang sebelumnya itu dia menggunakan class based component. Nah, kalau untuk React ini tentu kita harus tahu juga apa itu state. Karena kan hooks itu tools atau fungsi untuk kita mengakses sebuah state. Nah, jadi state itu kalau di React itu bisa diibaratkan kayak sebuah penyimpanan data atau kayak penyimpanan variabel. Mirip kalau di JavaScript itu kayak const, let, atau var kalau yang IS yang lama. Nah, itu untuk deskripsi hooks secara singkat. Nah, terus untuk di WCC kali ini gue bakal bahas 3 basic hooks ini, yaitu pertama ada use state, use effect, dan use context. Oke, pertama kita akan bahas tentang use state. Nah, jadi kalau use state itu, kita lihat lagi di dokumentasinya, ada sebuah hooks untuk mengupdate atau basic hooks untuk mengakses sebuah state dan mengupdate sebuah state. Jadi ini inisialisasi sebuah state yang paling sederhana. Jadi dia paling basic untuk kita mengakses dan mengupdate sebuah state itu adalah menggunakan use state. Nah, untuk contohnya penulisannya itu dengan const, terus nanti state, set state, use state, baru nanti apa initial state yang mau kita pakai. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung ke contohnya aja. Oke, di sini kok ada sebuah komponen. Ada sebuah aplikasi React sederhana yang ada angka di sini di atasnya. Kemudian ini ada decrease sama increase. Nah, gue pengen jadiin si 0 ini sebagai counter, di mana kalau kita klik decrease, dia bakal berkurang, dan kalau increase itu bakal bertambah. Nah, untuk pertama kita harus inisialisasi dulu si variabelnya ini, karena kan untuk supaya dia bisa berubah-ubah ini kita harus pakai variabel. Nah, untuk pakai variabel ini kita pakai useState, dan untuk pakai useState kita harus import dulu si useState ini dari React. State om ya, ya. Kalau udah, kita tinggal inisialisasi variabelnya sesuai dari penulisan yang di sini tadi. Pertama const, kemudian konstanta, kemudian kurung singko. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bebas nulisnya apa aja, tapi kalau dari conventionnya itu kita tulisannya itu harus begini. Misalkan kita mau angka ya, jadi kan number, set number. Jadi di sininya nama variabelnya apa, dan di sininya itu nama variabel plus ditambah set depan. Nah, nanti yang ini untuk apa? Ininya itu untuk mengatur atau mengupdate si state yang kita inisialisasi di sini. Nanti untuk lebih jelasnya bakal ada contoh selanjutnya. Nah, tinggal kita pakai use state-nya, dan di sini kita masukin value awalnya. Nah, sebenarnya kalau di sini kita bisa aja langsung ninggalin ini kayak kosong, tapi supaya aman, supaya dia ada default value-nya, kita masukin 0. Artinya di sini dia value awalnya itu 0. Atau kalau di JS mungkin bisa mirip-mirip kayak gini. Flat number 0. Kalau udah nginisialisasiin si number variable number ini, sekarang tinggal kita pakai. Oke, ini karena kita bahasnya tentang hooks di React, berarti gue agak expect kalian udah
paham sedikit atau basic-basicnya tentang React ya. Jadi bakal jelasin semua secara detail. Tapi harusnya sih kalau uh, udah pernah pakai React sebelumnya harusnya udah tahu tentang sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita tinggal nampilin. Nah, kita mau nampilin si variable number ini yang 0 ini itu di sini. Tinggal pakai kontrol buka tutup dan masukin nama ininya apa state-nya itu number. Kita lihat di sini 0 dan di sini 0 berarti udah berfungsi. Kita ganti jadi 3 misalkan ininya juga update jadi 3. Berarti yang angka di sini itu udah merupakan sebuah state number ini. Oke, kita udah bisa nampilin si numbernya. Sekarang tinggal bagaimana cara kita update si number ini. Nah, di sini kita ada dua button, ada decrease sama increase. Nah, untuk kita memanipulasi atau mengupdate numbernya, kita harus pakai si number ini. Jadi bukannya yang kayak kalau JavaScript biasa kan kita number, misalkan sebenarnya number plus 1, gitu. Atau misalkan number plus plus. Nah, sini kita harus pakai si set number ini untuk mengakses si state number. Sini kita pakai fungsi config. Oke, kita buat dulu function di sini. Misalkan namanya itu increase namanya. Const increase nama. Untuk nambahin si numbernya ini, kita harus pakai dari yang udah set number. Nanti kita tinggal tulis ini set number, bro. Nah, kita kan mau setiap kalau kita increase, ini decrease ya. Kita mau setiap kita klik button decrease ini, si numbernya ini akan berkurang satu. Jadi nanti setiap kita klik dari 0 jadi min 1, dan 1 jadi min 2, dari 2 jadi 3, dan seterusnya. Nanti kita bisa tulis number min 1. Nah, kalau kita masukin di sini, ini bisa juga sebenarnya. Coba kita jalani dulu. Decrease. Nah, klik. Oke. Nah, dia bisa berfungsi kan. Dan numbernya udah berkurang satu. Tapi kalau kita lihat di dokumentasinya, kalau kita mau akses initial state atau kita mau akses si state-nya yang ini, state yang sebelumnya yang punyanya si set number-nya ini, itu kita bisa pakai yang namanya ref di sini. Lalu nanti kita pakai arrow untuk kita pakai di fungsi ini. Jadi kalau kita sesuai dokumentasi itu bisa pakai set number, ref, ref, s, klik. Nah, dia berfungsi sama kayak yang tadi di atas ini. Tapi supaya lebih aman, karena kan kalau yang ini artinya kita langsung ngakses si numbernya ini langsung dari luar gitu. Tapi kalau yang random ini kita dari bawaannya si set number. Jadi kalau untuk amannya, dan gue juga sering pakainya itu pakai yang cara yang ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang increase number. Sini. Coba sekarang. Oke, semua berfungsi seperti yang kita mau. Nah, jadi penggunaan use state itu seperti yang gue bilang, kita recap tadi dari awal, itu untuk menginisialisasi sebuah variabel dan mengupdate sebuah variabel. Contohnya di sini kita punya variabel number. Nah, untuk mengupdate atau mengakses variabel numbernya ini, kita bisa pakai si set numbernya ini. Dan untuk naming convention-nya, biasanya nanti variabelnya misalkan A, maka nanti untuk kita update-nya itu kita pakai set A. Terus kan nanti ada lagi, dan kita mau atur misalkan nama gitu. Nah, ini kita tulisnya set nama. Terus habis itu kita pakai use date,
dan di sini initial value-nya. Nah, initial value-nya ini bisa juga selain angka. Jadi ini bisa objek, bisa array, bisa angka yang oke kita pakai ini, dan bisa juga string. Tapi dengan catatan kalau kita pakai string, misalkan di sini kita pakai nol atau yang number, harusnya nanti pas di sini akan error karena di sini kan dia min 1, sementara di sini dia string, sehingga nanti di sini not a number. Jadi perlu diingat juga tentang harus cocok juga pemakaian. Jadi ini initial state-nya atau default value-nya. Jadi ini bisa kita ibaratkan kalau di vanilla JavaScript itu kayak di bawah ini. Untuk mengupdate si number-nya, variable state number ini sudah bisa menggunakan si state set number. Contohnya misalkan di decrease number ini kita kurangin 1 setiap kita klik. Jadi prevnum min 1. Kalau di increase dia set number prevnum plus 1. Dan nanti ini bisa macam-macam lagi, misalkan mau dikali ini karena 0 ya, jadi kita dari 1. Jadi kan awalnya 1, ref 6-nya 1, kita kalikan 2, jadi harusnya 2. Nah, dari 2, kita kalikan lagi, jadi 2, jadi 4. 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Jadi, ref 6 ini state number ini sekarang berapa gitu. Kayak contohnya ini 0, maka ref 6-nya 0. Kita kurangin jadi min 1, ref 6-nya jadi min 1. Oke. Kemudian untuk usage sampai tab ini sih masih gitu. Kira-kira ada yang bertanya nggak? Mana? Ya, ada. Itu prevnum-nya itu harus prevnum kah atau bisa? Oh enggak, dia bisa self ref. Dia tuh kayak ini nih, kayak kita bisa ini sendiri, Oke oke. bebas. I see I see. Tinggal Hmm. ini biar memudahkan aja. Kan ini kan decrease 6, berarti Ah, ref ya 6. ya ya. Oke, thank you thank you. Oke, saya tanyakan lagi. Oke, ada sama bisa. Oke, nah nanti usted kita pindah dulu sekarang ke hook selanjutnya, yaitu use effect. Oke, nah kita lihat dulu di dokumentasinya. Berarti use effect. Nah, di use effect itu sama mirip juga dengan use state, di mana dia bisa mengakses sebuah state juga. Tapi bedanya use effect ini dia itu akan menjalankan fungsi di dalamnya ini setiap komponennya ini di mount atau di render. Jadi kalau di React itu kan dia life cycle-nya itu ada mount, update, dan unmount. Nah, ini akan berjalan saat mounting atau saat misalkan kita refresh. Nah, nanti use effect-nya ini akan berjalan saat dia muncul nih, si komponen muncul, dan saat ada komponen ada state yang berubah. Kan? Nah, ini kan dia berubah, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, dia akan jalan juga di situ. Nah, pemakaiannya buat apa? Biasanya kita akan pakai use effect ini saat kita mau nampilin data dari API saat si komponen ini terrender. Contohnya gini, misalkan kita punya di atas ini welcome message gini. Nah, kita buat sebuah dashboard, terus kita ada welcome, misalkan nama usernya di sini gitu. Nah, nanti misalkan setiap kita login, uh, namanya ini akan diganti dari user jadi nama kita. Nah, untuk jadi nanti tahapannya itu masuk, dia fetch data dari API, datanya di return dari API, baru ditampilin di sini. Dan itu nggak pakai button, jadi pas kita buka app-nya dia langsung muncul. Karena dia berjalannya di saat mount atau saat app-nya ini dibuka, kita harus pakai use effect. Kita bisa tambahin di sini, kita import lagi use effect-nya, terus kita pakai di bawah sini.
Nah, pemakaiannya bebas sih, tapi gue biasanya di bawahnya semua use state dan fungsi supaya lebih mudah nih. Oke, use effect. Dari di dalam ini kita kasih fungsi, terus di sini. Nah, kalau untuk use effect itu dia kayak gini, ininya apa namanya? Strukturnya yaitu use effect, di dalamnya kita masukin fungsinya. Nah, fungsinya ini akan berjalan setiap kali dia mount atau dia baru muncul, si aplikasi ini baru muncul atau web page-nya baru muncul, dan setiap ada perubahan komponen, perubahan state. Karena setiap perubahan state itu kan dia mere-render aplikasinya. Jadi setiap render itu user effect-nya akan jalan. Contohnya misalkan kita scan di sini, user effect working. Nah, kita lihat di sini, terus kita lihat, nah, di sini dia ada nih, user effect working. Nah, kalau gua klik ini, nah, dia muncul lagi dua. Klik, jadi tiga, klik, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dia akan berubah, akan berjalan yang di dalam sini setiap kali kita uh, render si aplikasi ini. Nah, gimana kalau misalkan kita cuma mau dia sekali doang re-render apa nampilinnya, yaitu pas saat kita masuk aplikasinya. Kayak tadi kan, nah, pas kita masuk aplikasi atau webpage-nya kita mau usernya ini diganti sama nama kita, terus udah itu aja. Setiap ada perubahan ini nggak usah jalan lagi gitu. Nah, kita bisa nambahin namanya dependency di sini. Jadi dependency itu adalah uh, dia akan berjalan setiap apa. Nah, kalau kita taruh dependensinya kosong, itu artinya dia akan berjalan hanya saat komponen ini pertama kali di-render. Aplikasi ini pertama kali di-render. Itu saat mount. Misalkan nih, kalau jelasnya kita contohin aja. Misalkan buat refresh, dari di sini, nah, dia masih keluar nih, use effect working. Tapi kalau gua klik decrease increase-nya, dia nggak akan uh, ngejalanin lagi, karena dia sekali jalan terus udah. Ya itu kan sekali jalannya pas pertama kali aplikasinya ini di-render saat mounting. Nah, jadi untuk pemakaian yang tadi di sini, kita bisa misalkan di sini kita berarti kita buat state baru. Karena kan kita mau nama. Nah, di sini set nama. State. Nah, di sini bisa misalkan ya. Sini kita ini nama, sorry. Nah, ya, mungkin itu misalkan welcome user. Nah, nama ini kita misalkan ada sebuah API yang nanti dia mereturn nama kita. Kita bisa misalkan di sini karena ibaratnya API ya, ini kan agak lama kita pakai set timeout. Set ya tadi use state sebelumnya kita mau ganti nama, berarti set nama. Nah, di dalamnya ini kita mau ganti user ini jadi apa? Misalkan di sini gue ganti jadi Ali. Refresh. Oh, ini kita set timeoutnya mau kelihatan ganti. Kita refresh, lihat awalnya itu dia pasti akan user dulu. Nah, nanti dia ganti jadi Alif. Dan itu tanpa gue klik apapun. Coba lagi. Gue nggak klik apa-apa. Jadi dia saat mounting ini dia langsung ke trigger ini. Ininya pas mounting, oke, jalanin si set timeout ini, set nama ini. Dalam 1 detik dia langsung ngeganti set nama ini jadi Alif. Nah, itu salah satu penggunaan use effect yang umum pada React.js. Tapi ada juga salah satu penggunaan use effect lain yang lumayan penting juga, yaitu sebagai side effect dari sebuah set state. Maksudnya apa? Jadi misalkan di bawah sini gua mau ada kalimat baru misalkan gitu. Nah, dulu taruh di sini gua mau
Ini mau ada number. Nah, kan di sini gua mau setiap gua klik ini, nah jadi satu kuadrat adalah satu, dua kuadrat adalah 4, tiga kuadrat adalah 9. Di sini gue mau dan di sini gue juga mau pakai si state baru gitu. Misalkan di sini kuadrat ya. Kuadrat set kuadrat. Ini sama bakal kasih ya misalkan di sini kuadrat. Nah, ini. Jadi nanti 0 kuadrat adalah 0, 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 2, 3 kuadrat adalah 9. Nah, pasti kan mikirnya oh ya udah tinggal nanti di sininya pas di bawahnya set number ini, jadi kan pas kita klik increase misalkan, nah tinggal ini apa namanya kuadrat ini kita tinggal set kuadrat aja supaya set kuadrat dalam kurung number kali number. Nah, coba kita set ini decrease, sorry. Set kuadrat ini ya, oke kita refresh, kita lihat, nah nambah klik increase. Nah lihat nih dia nggak bekerja, tapi kalau gua klik lagi dia mulai muncul lagi satu nih. Kalau 2 kuadrat adalah 1, 3 kuadrat adalah 4, 4 kuadrat adalah 9, 5 kuadrat adalah 16, 4 kuadrat adalah 25. Yang artinya setiap kita nambah satu, dia ketinggalan si setiap numbernya ini gue tambahin satu, si kuadrat ini dia bekerja, dia akan ngekuadratin numbernya, tapi dia akan ngekuadratin number yang sebelumnya. Contohnya nih, harusnya kan habis ini 7 kuadrat adalah 49. Tapi kalau gue klik ini, dia akan jadi 36. Kalau gue klik lagi baru dia 49. Nah, jadi dia ketinggalan satu. Nah, ini bisa terjadi karena set ini dia adalah fungsi yang asinkronus. Artinya, kalau kita lihat di sini, dia ini bekerjanya nggak ini dulu, terus ini selesai, baru masuk sini. Jadi bukan misalkan, nah berarti sekarang 8 ya. Bukan, bukannya set number jadi 8, baru dia set kuadrat 8 kali 8. Nah, dia bukan kayak gini. Tapi dia itu akan berjalan, tapi dia jalannya dua-duanya itu barengan. Jadi nah, set number dia jadi 8, dia jadi 9 kan. Nah, si set kuadrat ini dia juga berjalan bersamaan sama set number ini. Nah, karena si set numbernya ini masih proses nambahin 8 jadi 9, set kuadratnya ini tentunya dia nggak akan langsung ambil 9, tapi dia ngambil angka number yang sebelumnya, yaitu si number sebelumnya dari 9 ini 8. Jadi dia akan nambahin 8 kali 8. Gitu. Jadi dua-duanya nih barengan nih kerjanya. Dia nggak sinkron. Nah, jadi nah 9 kuadrat jadi 64. Set numbernya jadi 9, dia jalan duluan, set kuadratnya barengan jalannya. Jadi si set kuadrat ini belum dapat si 9 dari number. Gitu. Nah, gimana cara kita nanggulangi ini? Nah, ini kan kita pengennya set number selesaiin dulu, selesaiin dulu 9 jadi 10, 10, berarti 10-nya masukin ke kuadrat. Jadi 10 kali 10 dengan 100. Nah, kita punya kan gini. Nah, untuk menanggulangi ini, kita bisa pakai use effect. Nah, caranya gimana? Kita buat lagi use effect. Use effect. Nah, di sini, di dependensinya ini, kita tambahin di dalam yang si empty array ini, kita tambahin si variabel apa yang mau kita jadikan dependensi. Itu number. Di sini kita set. Nah, ininya kita pindahin ke sini. Nah, kenapa kita perlu pakai use effect? Nah, karena gini. Jadi kalau ada yang kayak gini, artinya
use effect ini, fungsi ini akan berjalan saat komponennya ini di-render, saat komponen ini mounting atau pertama kali dia di-render, dan saat number-nya ini berubah, state number-nya ini berubah. Jadi kalau state number-nya ini nggak berubah, dia nggak jalan. Nah, terus apa hubungannya sama yang tadi di sini? Jadi, misalkan set number-nya ini jalan, kita klik si increase ini, kan nanti set number ini misalkan dari 0, dia jadi 1. Nah, kalau dia udah selesai berubah, maka si use effect ini karena kita udah nambahin dependency number ini, dia bakal ke-trigger dan dia bakal nge-fire si isi dari use effect ini, yaitu set kuadrat. Jadi ibaratnya dia bakal nunggu sampai number-nya ini berubah via fungsi set number ini, baru dia akan ngejalanin yang ada di dalam sini. Jadi dia set number-nya belum selesai, dia nggak akan jalan karena dia akan nunggu sampai number-nya ini berubah. Gitu. Dan kita tes. Klik. Nah, misalkan jadi 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 4 adalah 25. Nah, jadi itu dua ini adalah penggunaan paling umum buat use effect. Gitu. Tapi kalau misalnya advance-nya itu nanti ada lebih banyak lagi pasti untuk penggunaan use effect ini. Jadi paling itu untuk use effect. Nah, kira-kira ada yang ditanya kah kalau untuk use effect? Mungkin yang bakal sering ditanyain tuh kalau dependensinya lebih dari satu gimana Nah, di oke. dependency listnya. Oke. Misalkan kita uh, gimana ya, misalkan contohnya mungkin contohnya gue kurang juga sih, tapi kalau untuk penggunaan ya kita tambahin aja, misalkan di sini ada cons angka set angka, misalkan gini, oh gue tahu contoh, misalkan gini, terus di sini di bawahnya tambahin lagi. Terus di sini kita kasih button, ah, ah, ya kan kita misalkan kita pengen uh, misalkan ada kayak gini tambah angka, nah kita pengen uh, nambahin dependensi si angka ini juga ke use effect ini. Nah, kita tinggal nambahin di bawah di dalamnya si array ini aja, jadi angka. Gitu. Jadi misalkan nanti ada penggunaan lain, misalkan tambah angka di sini, nah dia misalkan angkanya berubah, maka dia bakal nge-trigger si ini juga di set numbering. Jadi artinya kalau kayak gini, use effect kayak gini, itu dia bakal jalan dalam ini dalam 3 kondisi. Yang pertama saat komponennya ini mounting atau pertama kali render, kedua saat number ini berubah state-nya, misalkan dia nambah satu atau kurang satu atau di-update, dan saat angka ini berubah state-nya, saat dia di-update. Ya, buat nambahinnya tinggal masukin aja si yang mau kita tambahin lagi di dalam sini. Cuma itu agak jarang sih, tapi bisa sih, ada use case-nya ada, tapi rata-rata orang pasti di sini cuma satu doang. Oke, tanya. Nah, yang bertiga kita. Oke, oke. Nah, oke. Kalau ada, kita lanjut ke stage selanjutnya ke box. Oke. Terakhir yaitu use context. Nah, apa itu use context? Kita lihat ke bawahnya. Nah, uh, jadi use context itu dia berfungsi untuk mirip dengan use state, tapi penggunaannya itu dia bisa digunakan di komponen lain selama komponennya itu masih children dari komponen yang kita uh, inisialisasi konteksnya gitu. Contohnya gini misalkan.
Sekarang gue punya komponen lain di sini. Oh, punya komponen lain, komponen React lain. Yang gue udah buat ada dua komponen ini, komponen satu dan komponen dua. From masukin di sini. Jadi komponen yang gue buat ini ada dua komponen. Pertama yaitu komponen satu, dan isinya komponen satu ini dia ada komponen dua, dan isinya komponen dua itu child dua. Jadi FCS ini punya child komponen yaitu komponen satu yang merah ini, dan komponen satu yang merah ini punya child lagi yaitu komponen dua yang biru child dua ini. Nah, misalkan kita mau si numbernya ini kita mau nampilin juga di child satu number yang kita mau nampilin number ini di child satu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa nampilin si number ini di sini? Nah, paling kan bisa aja pakai props di sini. Nah, propsnya itu kita masukin di sini data dan number. Jadi kita buat props data yang datanya itu isinya adalah number yang ini dari state number ini. Terus oh ya udah tinggal kita masukin aja, kita panggil aja di sini kan, dua. Terus di sini props, kita buat props data ya tadi ya, data props data. Nah kayak gini bisa aja gini. Nah oke, muncul kan kalau kita gini juga dia muncul. Nah tapi permasalahannya dia ini cuma child pertamanya dari parentnya, parent yang F ini. Nah gimana kalau kita punya child lagi dari sini kayak ini misalnya komponen dua, ya tetap bisa sih sebenarnya kayak gini, data kan data props data props data gini. Terus buat manggilnya kita tinggal di komponen 2JS ini, ya udah tinggal kita panggil aja lagi di sini. Props dua, dua props data. Nah, ini kan. Nah, bisa nih. Dia sinkron semua. Nah, tapi ini baru child dari parentnya. Gimana kalau misalkan nanti sampai childnya tuh ada 5 gitu dari sini. Pasti kita mau props ngedrill props terus misalkan di sini props masukin lagi props, childnya masukin lagi props, childnya masukin lagi props gitu. Itu kan capek ngodingnya, dan juga dari segi buat nge-maintainnya juga susah karena misal kita ada yang mau ganti, semuanya harus kita ganti dari semua childnya itu. Nah, untuk menanggulangi itu kita bisa pakai use context. Nah, jadi use context itu kita cuma perlu uh, naruh di parentnya aja, dan nanti si childnya ini bisa ngikutin dari parentnya tanpa perlu kita masukin prompt gitu. Jadi fungsinya untuk itu, atau bisa dibilang state management lah. Cuma dia ini lebih versi yang bawaan React-nya. Kalau artinya kan bisa pakai Redux gitu, atau MobX. Nah, tapi ini bawaan dari React-nya. Untuk pakainya kita bisa pakai create context dulu. Nah, create context ini kita untuk mengebuat si konteksnya ini, atau membuat si data store-nya lah di Redux. Jadi untuk membuat data yang bisa kita akses nanti di child-child. Terus tinggal kita inisialisasi. Caranya itu sama kayak mirip kayak useState, kita pakai const, terus kita pilih nama untuk jadi si konteksnya. Sekarang di sini gue pilih number konteks, create konteks. Nah, terus kita masukin initial value-nya juga di dalam formnya. Mirip kayak gini useState. Nah, karena yang lainnya 0, maka gue pilih kan kita mau nge-akses number ya dari child-childnya. Jadi buat inisialnya gue masukin 0 juga sama kayak ini. Oke, sekarang store atau ininya udah ada nih si create context ini. Kan tinggal kita
pass dia atau kita oper dia supaya dia bisa dipanggil di child ini. Nah, untuk supaya dia bisa nge-pass ke child-childnya ini, kita harus masukin buat dulu tag baru yang nge-wrap semua komponen ini. Itu number context sesuai yang kita buat tadi di sini. Number context ini dot provider. Di sini juga text provider. Misal. Di sini jangan lupa kita perlu masukin value juga, dan di sini kita masukin number. Yang artinya number konteks ini akan kita isi dengan value-nya si number. Karena number itu kan tadi yang ini. Jadi number konteks ini akan kita isi dengan value-nya number. Oke, ini salah. Gede. Oke. Kasih attention. Nah, kalau udah kayak gini, artinya semua komponen ini yang di dalam yang udah kita wrap dengan konteks provider ini dan semua child-nya dan semua child dari child itu akan bisa mengakses number konteks ini. Nah, sebenarnya gimana? Nah, sekarang kita dengan kita hapus nih props. Kita hapus semua props tadi. Kita hapus juga. Oke, karena semua props sudah kita hapus nih. Jadi nggak mungkin lagi si komponen ini dapat data numbernya dari props. Oke, nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa ngambil number konteks ini dari dalamnya si komponen itu atau child komponennya si parent app ini. Kita bisa ke sini dan kita import lagi dari React juga, itu namanya use context. Oke. Oke. Oh ya, ini jangan lupa juga, tadi gue lupa, ini itu harus kita support supaya dia bisa supaya dia bisa diambil dari child komponen si parent ini. Yaitu kan tadi ada komponen 1 dan komponen 2 yang pakai uh, ini. Oh, nah, wait, ini belum. Oke, nah, hilang deh. Oke, jadi kita number konteksnya ini jangan lupa kita ekspor. Nah, nanti di sini kita selain import use context, kita import juga tadi yang create konteksnya yang udah kita buat di parent. Itu sih number konteks ini. Kita import from gede. Nah, penggunaannya gimana? Tinggal kita pakai fonts dan di sini number sama dengan use context. Apa tadi yang kita pakai konteksnya itu number konteks. Oke, number konteks. Dan, dan udah selesai, tinggal kita pakai si numbernya di sini. Nah, muncul dan ini tanpa props ini nggak ada props. Di sini juga kita nggak nge-pass props sama sekali. Tapi kita lihat dia bisa tetap ngikutin si parentnya itu. 3377. Nah, ini baru child satunya, child yang pertama. Nah, gimana kalau bawa child yang kedua? Sama persis. Kita bisa tinggal langsung hapus saja. Sini. Terus kita masukin numbernya.
yang defining juga. Oke, nah, karena dia udah sama semua 0, 0, 0, 0. Kita update state-nya dan semua masih bekerja sempurna. Nah, biasanya penggunaan ini untuk apa sih use context ini? Biasanya umumnya itu untuk mengimplementasi dark mode atau dark mode light mode. Karena kenapa? Jadi, misalkan di sini kita lihat aja di dokumentasinya. Nah, misalkan kita punya theme light dan dark, dan isinya ini uh, apa namanya hex dari colornya ini yang mau kita pakai di styling. Misalkan kita punya banyak komponen nih, jadi nanti ada komponen satu, komponen dua, terus nanti ada komponen lain, tiga, empat, terus nanti komponen komponen ini juga punya child komponen lagi. Kan kita bakal capek kalau misalkan kita cuma mau klik dari sini, tapi nanti kita harus masukin lagi di props di komponen-komponennya supaya dia bisa merubah styling dari komponen-komponen itu. Nah, caranya itu dengan cara pakai use context ini tadi. Jadi tinggal kita buat create konteks di dark mode-nya, dark mode light mode-nya, baru nanti tinggal di child-child-nya ini kita pakaiin use context supaya nanti kalau kayak gini. Nah, ini misalkan, nah ini kan dia uh, masukin tim context provider di sini. Di sini ada toolbar. Nah, ini kan toolbar, dan di toolbar ada tim button, dan di tim button. Nah, di sini kita bisa pakai si tim background ini. Tuh. Jadi dia juga kan ini toolbar, dalamnya toolbar ada tim button, dan punya tim button baru dipakai si konteksnya. Tuh. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngasih props di komponen ini. Gitu. Tapi untuk use context, gunaannya dan contohnya apa kayak gitu. Jadi mau tanya nggak? Belum pertama. Itu no di create konteks itu buat ininya ya, konteksnya gitu ya. Iya, ya untuk value awalnya. Seperti I satu, see, I see. jadi kan. Nah, emang dia sebenarnya bisa aja sih kita langsung number, karena yang jadi ibaratnya itu dia misalkan di sini 0. Nah, awalnya dia 0, tapi pas di value-nya ini, nah, apapun yang kita masukin value-nya di sini tuh dia bakal nimpa si ini. Nah, jadi sebenarnya ini kan initial value yang di dalam sini. Tapi initial value-nya ini bakal ketimpa sama apapun yang kita masukin di value ini. Misalkan di sini kita pilih 5. Nanti di sini dia jadi 5. Nah, oh iya, I see. kalau kita number, dia bakal nimpa sama number. Oke. Ada tanya lagi. Top sekian sih, habis cuma 3 itu aja. Basic hooks saja buat yang kali ini, WCC kali ini. Mungkin di WCC selanjutnya bakal coba gue bahas hooks lainnya. Karena sebenarnya selain basic hooks yang tadi, use state, use effect, dan use context, itu masih banyak additional hooks atau hooks lain yang lebih advance. Contohnya kayak use reducer, callback, use memo, dan yang bisa dipakai juga nih use ref. Oke, itu aja sih dari gue, Alif. Kalau nggak ada lagi yang pertanyaan, mungkin gue akhirin aja mau ICC kali ini. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.